Horas, sobat pemrograman dan sobat literasi. Salam dari kami Belige Akademi. Kita akan melanjutkan video tutorial tentang Java Core, pondasi pemrograman Java atau pemrograman Java dasar. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana operasi bit ya atau bitwise dilakukan di dalam Java ya. Operasi bitwise ini dapat diterapkan pada tipe data integer ya. Oke, sekarang kita buka IDE kita, IntelliJ IDE ya, ini program sebelumnya. Oke, sekarang kita buka ya src dan new, misalnya kita buat nama kelas demo bitwise ya, nama kelasnya. Oke, enter. Terus di sini kita import biasa ya, import paket Java util, terus di sini kelas scanner titik koma kita import. Terus kita ciptakan public static void main ya. Array string, nama arraynya args, terus buka kurung kurawal, tutup. Oke, kita di sini kasih komentar menciptakan sebuah objek kelas scanner ya. Oke, nama scanner seperti biasa kita pakai masukan sama dengan operator new scanner. Masukannya adalah objek in dari sistem, membaca masukan dari konsol ya. Nah, ini dia. Kemudian kita meminta user memasukkan dua buah int ya, integer. Oke, kasih perintah pada user. Oke, masukkan dua buah integer. Oke, titik koma. Ah, dia gampang. Terus kita deklarasikan sebuah variabel A, misalnya tipe data integer, terus kasih nilai dia dari masukan user ya. Masukkan pakai metode nextIn. Oke, itu juga nilai yang kedua ya, masukkan next in. Oke, ya, membaca masukan. Oke, setelah itu kita menampilkan hasil uh, bitwise ya, operasi bitwise n ya, atau begini dia nama operatornya ya, n, satu tanda ampersand ini n ya. Gini operasi bitwise n ya. Oke, setelah itu kita tampilkan hasilnya ya, sistem out print ln, kasih keterangan a ya, nb ya, operasi bit. Oke, sama dengan selanjutnya tambah ya, operasi penyambungan string, terus di sini a nb ya. Oke, nah ini hasilnya ya, operasi bit antara dua integer. Oke, kita jalankan di sini.
Oke, masukkan dua buah integer, misalnya 10 dan 15. Hasilnya A dan B, A and B sama dengan 10 ya. Kenapa? Karena dia operasi biner. Sekarang untuk membuktikannya kita tampilkan representasi biner dari A dan B dan hasilnya ya A and B. Oke, misalnya sistem out println ya. Terus kita representasikan dia dari A itu panggil kelas integer, terus di situ ada two binary string ya. Terus di sini A ya. A gitu. Terus ditambah ya. Kasih sini saja. Tambah kasih A ditambah kita kasih n ya, string, terus ditambah integer, two binary string dari B, terus ditambah hasilnya adalah integer, two binary string A dan B. Oke, ini dia. Dia. Nanti kita buktikan apakah A dan B itu dalam operasi biner ya, bitwise AND ya. Itu benar hasilnya ya. Sekarang kita jalankan programnya. Masukkan dua buah integer, misalnya 10 dan 15. Nah, ini dia ya. A binernya adalah 1010. B binernya adalah ya 4 digit nih, 4 digit biner 111 dan 10 hasilnya 10 adalah 1010 ya. Terbukti kalau kalian sudah pernah belajar biner yaitu 10 ini 0 kali 2 pangkat 0 0 ya. 1 kali 2 pangkat 1 2, 0 kali 2 pangkat 2 0 kali 4 0, maka ini 1 dikali 2 pangkat 3, berarti ini 8, ini 2, hasilnya 10 dalam desimal ya, integer. Kalau ini juga seperti itu ya. Nah, ini 2 ditambah 4, 5 ya, tambah 1, 1 kali 2 pangkat 0, 1, ini 2, maka 3 hasilnya, ini 4, berarti tambah 4, 7, tambah ini 8, berarti 8 tambah 7, 15 ya, representasi binernya. Begitu juga dengan A, 10. Ini 0 kali 2 pangkat 0, 0. Ini 1, 2 kali 2 pangkat 1, 2. Ini 0, terus ini 1 kali 2 pangkat 2. Berarti, 2 pangkat 3, 8 ditambah 2. Ya, berarti 10. Nah, hasilnya benar. Jadi kalian untuk integer yang besar pun bisa melakukan operasi bitwise, operasi biner ya, AND ya, misalnya 1, 2. Ah, ini dia hasilnya ya. Untuk operasi AND-nya ya, hasilnya ini integernya atau desimalnya, dan ini adalah binernya hasilnya ya. Nah, ini adalah operasi bitwise AND ya. Nah, satu lagi ya untuk operasi OR ya. Oh, tadi ke operasi N ya, untuk ini saya terangkan lagi apa itu N ya. Misalnya tadi 10 dan 15 ya, misalnya. Nah, ini hasilnya adalah 10 karena 10 adalah desimal dari ini integer biner ini ya. Nah, operasi AND adalah jika ada yang salah satu operan ini 0, maka hasilnya 0. Ada salah satu atau keduanya. Berarti 0, N1 hasilnya 0, ya. 1
N1 hasilnya satu ya, karena keduanya satu, 0 dan satu ya, hasilnya 0, dan satu N1 itu hasilnya satu. Nah, itu dia hasilnya 10 ya. Jika salah satu dari operannya itu adalah 0, maka hasilnya 0. Ini dia. Ya, masing-masing satu ya, mulai dari kanan 0, 0 N1 0, 1 N1 1, 0 N1 0 karena ada 0 ya. 1N1 1 ya. Hasilnya adalah 1010 atau dalam desimal 10 ya. Oke, nah itulah operasi bitwise AND ya. N. Nah, sekarang kita copy ini untuk operasi apa namanya? Operasi bitwise OR. Nah, simbolnya itu begini. Ya, satu saja tanda garis ini ya. Apa yang namanya karakternya ini? Nah, maka A or B itu hasilnya ini ya secara desimal atau integer. Terus di sini A B sama dengan A or B. Oke, ini dia. Oke, kita jalankan. Masukkan misalnya tadi 10, 15 ya. Nah, ini ya hasilnya se A or B itu 15. Dari 15 adalah representasi bitnya adalah ini ya. 1111. Ini 1, ini tambah 2, 1 kali 2 pangkat 1, 2, tambah 2, 1 kali 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi 1, 2, 4, 8. Berarti 15 ya. Nah, hasilnya kalau operasi kalian pernah belajar tabel kebenaran dari OR ya, jika salah satu harus keduanya 0 itu bernilai 0 ya, dua operan. Jadi kalau ini 0 OR 1 ya, 1 hasilnya. Hanya kedua 0 menghasilkan 0 ya. 1 OR 1 1, 0 OR 1 1, 1 OR 1 itu hasilnya satu ya. Jadi secara biner adalah 111 atau secara desimal atau integer itu hasilnya 15 ya. Begitu ya. Nah, satu lagi ya operasi XOR. Operasi X ya. XOR itu nah simbolnya begini. Begini ya. Terus ini juga. Jadi kita jalankan ya. XOR. Misalnya tadi biar sama ya 10 dan 15 ya, ini dia. Ini tadi sudah N dan OR sudah benar ya. Nah, XOR ini A XOR B itu hasilnya 5. Nah, secara biner begini 1010 XOR dengan 111 ya. Nah, jadi kalau XOR itu jika keduanya sama itu hasilnya 0 ya. Kalau 1 XOR 1 itu hasilnya 0, 0 XOR 0 hasilnya 0 juga ya. Tapi jika berbeda 0 XOR 1 itu hasilnya 1, 1 XOR 0 hasilnya 1 ya. Kita apa? Praktekkan 0 XOR 1 hasilnya 1. Oke, 1 XOR 1 karena sama hasilnya 0. Terus 0 XOR 1 hasilnya 1 karena berbeda ya. Terus 1 XOR 1 hasilnya 0. Karena dia 0 di depan tidak perlu ditulis ya. Karena tidak bermakna. Jadi 101. Jadi secara desimal atau integer 10 XOR 15 adalah 5.
karena dia logika binernya seperti ini ya. Nah, jadi karena sudah kita cek secara bilangan kecil, kita bisa memasukkan bilangan yang besar ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya sudah kelihatan ya. Jadi bisa kalian buktikan sendiri nanti untuk operasi biner dengan angka integer yang besar ya. Hmm. Oke, selanjutnya kita buat contoh. Misalnya dengan GUI sederhana ya. Ah, kita ciptakan file baru, klik kanan, Java class, demo bitwise dialog ya. Oke, di sini. Oke, kita import dulu kelas JOptionPin ya. Import dari paket Java Swing ya. JOptionPin. Oke, ini titik koma ya. Itu dulu, terus kita seperti biasa public static void main harus punya array. Nanti kita pelajari ini. Oke, ini dia framework dasarnya dari program ya, kerangka dasar. Terus kita ciptakan sebuah variabel string masukan ya, itu str aja lah biar masukan dengan JOption keluaran dari JOption pane uh, show input dialog, terus kasih keterangan masukkan sebuah nilai int. Oke, oke, ini kecilkan dulu. Oke, titik koma ya. Setelah itu kita deklarasikan sebuah variabel int1 ya, yaitu membaca str masukan itu ya. Integer, ambil kelas parseIn untuk mengkonversi string menjadi integer. Terus di sini str masukan. Oke, membaca ya. Terus berikutnya kita ulangi lagi, pakai lagi str masukan ini ya, string JOption pane show dialog, terus kasih perintah masukkan uh, sebuah nilai int lain lagi ya. Oke, kita deklarasikan int2 misalnya, terus ambil kelas integer, pakai parseIn ya, terus str masukkan. Nah, ini dia membaca dua nilai ya dari dialog. Input dialog dari kelas JOptionPin ya. Oke, selanjutnya kita buat string lain, string str keluaran satu ya, itu kita buat representasi bit dari, oke, terus di sini itu n1 ya, plus adalah ini ya, terus kita pakai kelas integer, terus to binary string tadi int1 ya. Setelah itu ganti baris. Nah, masukkan di sini saja ya, ganti baris. Dan representasi bit dari int2 ya, adalah
pakai lagi kelas integer, terus to binary string in 2 ya. Nah, ini dulu keluarannya. Terus kita buat string str keluaran sama dengan str keluaran satu ya. Nah, ini dulu. Kita langsung tutup exit 0. Oke. Nah, sebelumnya ini kita tampilkan str keluaran dalam message dialog ya. Nah, di sini J option pane. Oke, show message dialog. Terus parennya null kasih. Terus yang ditampilkan adalah str keluaran. Terus judulnya adalah representasi bit. Terus ini ikonnya J option pen titik information ya message. Oke, ini dulu. Oke, yang sederhana dulu ya. Kita tampilkan dulu. Oke, ini jalankan program. Misalnya 10. Oke, 15 misalnya. Nah, ini dia. Representasi bit dari 10 adalah 10 10 pas, dan representasi bit dari 15 saya ganti baris dan itu karena ini ya karakter new line slash kiri n ya, dan representasi bit dari 15 adalah 111 ya. Oke, kalau ini tidak ada dia nyambung ya soalnya ya. Coba ini jalankan lagi, kita demokan ya. 10 15. Ini kan nyambung ya, dan di sini kasih spasi boleh ya kalau mau nyambung. 10 15. Nah, ini dia. Oke, gitu. Tapi ini mendemonstrasikan new line supaya Anda biasa ya. Bisa disambungkan dengan string lain. Jadi ini artinya garis baru, dan ya ini dan selanjutnya ditampilkan pada baris baru ya. Oke, selanjutnya kita buat deklarasikan lagi sebuah variabel lain, misalnya str keluaran 2. Sama dengan isinya adalah kita kasih baris baru slash n ya, terus ditambahin 1, terus kasih kurung ya, kurung spasi, terus ditambah. Nah, ini adalah representasi binarnya ya, integer bit to string int 1. Oke, terus ditambah, tutup lagi kurungnya. Nah, terus ditambah n tambah sambung ya, in 2 tambah sambung masih kasih spasi juga cantik nanti ya, spasi terus tambah sambung ya, integer to binary string in 2, terus sambung lagi karakter kurung ya. Eh, oke, begitulah kira-kira ya. Terus tambah hasilnya dengan sambung in 1 and in
2 sambung karakter ini sambung dengan pager to binary string in 1 and in 2. Oke, ditambah ini dia nutup ya. Terus string keluaran nanti adalah string str keluaran 1 disambung dengan str keluaran 2 ya. Oke, coba kita jalankan ya. Misalnya 10 terus 15. Ini dia. Representasi bit dari 10 adalah 10. Nah, ini 10 desimal ya. Adalah binernya ini, 15 adalah biner ini. Hasilnya adalah 10 dan representasi binernya adalah 10 10 ya, 1010. Ini dia. Benar tadi ya, yang kita demokan di sini tadi. Oke, gitu dulu ya. Terus untuk ini untuk apa namanya? Untuk an ya. Kalau or kita copy saja di sini. Hmm. Terus kita buat deklarasikan dan berikan ke str3 ya. Terus satu in satu ini or terus di sini ya, di sini or. Oke. Nah, itulah enaknya programming ya. Terus keluarannya disambung ya. Nah, str keluaran 3 ya. Ah, coba Anda jalankan. 10 15. Ini dia untuk or. Hasilnya 15 ya tadi. Oke, sekarang untuk XOR ya. Copy lagi di sini. STR keluaran 4 ya. Terus simbolnya adalah ini ya, operasinya ini. Terus ini juga. Ah, terus kita sambung STR keluaran 4 ya. 4. Oke. Nah, kita jalankan 10 15. Nah, ini dia ya. Ya, 10 untuk N 15 dan 5 ya. Ya. Oke, gitu 10, 15 dan 5 representasinya untuk XOR 10, XOR 15 adalah 5 ya. Sama dengan keluaran ini tadi. Coba kita balik ke demo bitwise ya, 10 dan 15. Ini dia hasilnya ya. A XOR B itu 5 ya. Ya, 10 XOR 15 adalah 5, 101. Oke, sama ya dengan yang tadi. Oke, sekarang kita coba untuk contoh yang besar, integer besar ya. Hanya ini. Oke. Ini dia hasilnya ya. Ya, jadi Anda bisa membuat program ini operasi bitwise bagaimana secara biner, AND, OR, dan XOR ya. Oke, untuk tugas Anda adalah membuat operasi bitwise untuk apa namanya komplement dan second complement ya. Gampang juga ya, itu tugas Anda. Oke. Oke, sekian dulu dari kami dari Balige Academy dari kota Balige, Sumatera Utara. Semoga video ini memberikan pemahaman yang berguna bagi Anda dalam programming Java ya. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.